101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatul Islam, ma'azakumullah, sahabat Roja, jumpa kembali bersama kami. Alhamdulillah, semoga antum dalam keadaan sehat walafiat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memuliakan kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan mengenai remaja diambil dari buku yang berjudul Ada Apa Dengan Remaja, disusun oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah dan disampaikan langsung oleh penyusunnya itu beliau Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hadir kembali di studio meluangkan waktunya untuk kita semua. Dan pembahasan yang akan disampaikan pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan dari pekan yang lalu, yaitu membangun jati diri remaja. Dan bagi Anda yang ingin bertanya setelah materi nanti, silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Kami ulangi, Anda bisa mengirimkan pertanyaan setelah materi nanti di nomor 021-823-6543. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Selawat dan salam kemudian tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Sahabat Roja, pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu dan kita akan melanjutkan pembicaraan kita masih bersama buku Ada Apa Dengan Remaja. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Kita sampai pada poin yaitu membangun jati diri remaja. Beberapa poin sudah kita bahas dan pagi ini kita akan berusaha rangkum bab ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya tentunya teladan dan panutan kita di dalam mendidik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berhadapan dengan para remaja di masa beliau. Ada beberapa remaja yang tumbuh besar di masa Nabi. Yang paling populer mungkin dicatat di dalam buku-buku sejarah seperti misalnya Al-Abadilatil Arba'ah, 4 Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr,
dan Abdullah bin Zubair. Mereka adalah contoh remaja-remaja yang tumbuh kembang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bagaimana hasil dari pendidikan ataupun kebersamaan mereka bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati masa-masa remajanya. Kemudian di sana ada beberapa sahabat-sahabat yang tumbuh kembang juga melewati masa remaja mereka bersama Nabi, seperti Zaid bin Thabit, Usamah bin Zaid, dan beberapa sahabat-sahabat lainnya, yang mana mereka ini tumbuh menjadi orang-orang yang kemudian di masa dewasa mereka mengukir prestasi yang luar biasa, yang patut menjadi kebanggaan bagi umat ini. Dan itu tentunya tidak lepas dari tarbiyah, pendidikan yang diberikan Nabi kepada mereka. Bagaimana Nabi membangun jati diri mereka hingga menjadi sosok Muslim yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tapi mengacu kepada satu tujuan yang sama, yaitu menjadi manusia yang memberikan manfaat luar biasa bagi umat manusia. Ya, seperti misalnya Usamah bin Zaid, Abdullah bin Abbas, yang kita tahu mereka ini adalah anak muda yang tumbuh menjadi sesuatu yang fenomenal, seperti Usamah bin Zaid yang mampu menjadi panglima perang di usia yang sangat muda. Abdullah bin Abbas yang masuk jajaran para penasihat-penasihat Umar bin Khattab pada masa kekhalifahannya, sudah layak ataupun diangkat menjadi mufti di usia yang sangat muda. Demikian pula Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, sahabat yang menjadi penulis wahyu, yang banyak menulis bukan hanya kitabullah, tapi juga hadis-hadis Nabi SAW. Sana ada banyak sekali riwayat-riwayat hadis yang berasal dari tulisan catatan dari Abdullah bin Amr, dan beliau salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Abdullah bin Umar, jangan ditanya, beliau adalah sahabat yang paling mengerti detil sunnah Nabi SAW. Dan di kalangan muslimat tentunya tidak asing lagi bagi kita, yaitu istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau tumbuh kembang menjadi seorang remaja putri bersama Nabi, dan sepeninggal Nabi kita tahu bagaimana kiprah Aisyah di dalam menyebarkan ilmu dan riwayat-riwayat hadis, bahkan menjadi rujukan dalam bab-bab agama bagi para sahabat yang usianya jauh lebih tua. Ya, demikian pula Zaid bin Thabit, ya, seorang anak muda, remaja yang tumbuh besar di masa Nabi, seorang anak yang kalau istilah sekarang itu polyglot, ya, anak yang bisa menguasai bahasa lebih dari satu, yang bakatnya ditemukan Nabi SAW. Di samping beliau adalah seorang penulis wahyu juga, ya, dan salah seorang qari yang menguasai kiroah Al-Quran. Nah, itu Zaid bin Thabit. Jadi ini adalah contoh anak-anak muda dan remaja yang besar di masa Nabi, dan bagaimana Nabi
mengarahkan mereka sesuai dengan karakter dan bakat mereka masing-masing dan membangun jati diri mereka hingga mereka menjadi diri mereka sendiri. Ya. Nah, maka teladan kita di dalam mendidik ya dan menuntun, membimbing para remaja ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada beberapa hadis yang bisa kita jadikan sebagai pegangan di sini ya, berhadapan dengan para remaja ini ya. Ini pernah disampaikan Nabi, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Ya. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan. Jangan dibuat sulit. Apalagi berhadapan dengan remaja yang mungkin logikanya masih simpel dan sederhana ya. Jangan dibuat rumit. Ya, kita juga harus memahami ya bahwa kemampuan akal manusia itu nggak sama. Kita orang tua mungkin biasa berpikir rumit ya, karena asam garam kehidupan, pengalaman yang sudah kita lewati ya. Nah, kita bisa mungkin berpikir rumit ya, walaupun nggak semua orang tua bisa berpikir rumit ya, yang rumit-rumit, yang pelik-pelik ya, yang mengatasi berbagai macam problem-problem yang berat. Ya, anak muda ataupun remaja mungkin belum sampai ke tahap itu. Maka hadis ini penting ini untuk berhadapan dengan remaja, karena banyak orang tua hari ini ya nggak mengerti bagaimana menghadapi anak-anak remaja. Ya, yassiru wala tu'assiru. Ya, mudahkan. Jangan dibuat sulit. Apalagi berhadapan dengan makhluk yang ya kita katakan masih minim pengalaman. Mudahkan urusan anak-anak remaja ini. Jangan dibuat sulit ya. Karena ada juga, banyak juga ya orang tua yang sukanya itu mempersulit masalah gitu ya. Hal-hal yang simpel, sederhana sebenarnya menjadi pelik ya. Menjadi rumit jadinya. Ya, dibuat rumit. Karena perkara ya segampang, semudah, sesimpel apapun bisa saja menjadi rumit seperti benang kusut kalau ya dibuat rumit. Maka yassiru kata Nabi, mudahkan, jangan dibuat susah. Kemudian basyiru wala tunaffiru, ya, beri kabar gembira, ya, yaitu sampaikan hal-hal yang positif, munculkan di dalam benak itu hal-hal yang positif, ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, berkaitan dengan masalah ini. Ya, ajari mereka untuk menghapus semua kalimat negatif dalam pikiran mereka. Seperti misalnya, aku nggak bisa, aku nggak akan berhasil. Ya, kata-kata yang ya lebih kepada membuat orang itu putus asa. Ya, gantilah dengan kalimat-kalimat ya kita katakan pengharapan. Ya, kalimat-kalimat yang isinya itu optimisme. Seperti aku bisa menjadi lebih baik, aku adalah anak yang kreatif, aku luar biasa, aku mampu, ya. Kamu bisa lebih hebat daripada apa yang kamu bayangkan, lebih kuat daripada apa yang kamu pikirkan. Nah, kata-kata positif, ya, kata-kata motivasi, ya, yang membuat orang itu tidak berputus asa, ya, dan mau untuk terus mencoba. Yaitulah basyiru, ya, beri kabar gembira. Jangan buat orang lain putus asa. Ya, jangan buat anak itu berkecil hati, ya. Nah, mungkin orang tua kecewa, ya, tapi ya enggak juga kekecewaan itu harus kita nampakkan. Banyak orang tua yang suka berkata kepada anaknya, "Nak, ayah kecewa padamu, ibu kecewa padamu." Ya, kalaupun kita kecewa, nggak perlu juga diungkapkan seperti itu, ya. Nah, itu kan informasi, ya, bisa membuat jatuh mentalnya begitu. Ya, mungkin ya orang tua mengatakan, melontarkan kata-kata seperti itu, ya, supaya anak itu sadar gitu ya. Tapi ingat, yang kita hadapi ini remaja, belum sepenuhnya dia mengerti tujuan dari kalimat itu. Walaupun tujuannya mungkin orang tua mengatakan seperti itu, ya, supaya memberikan kesadaran kepada anak tersebut, ya.
tapi gantilah dengan kata-kata yang positif. Basyiru, ya, wala tunaffiru, jangan membuat orang lari, orang menjauh, jangan membuat orang itu putus asa, kasih harapan, ya, buka selebar-lebarnya pintu harapan, ya, jangan membuat orang berputus asa. Satu contoh yang disampaikan Nabi SAW tentang orang yang kisah orang yang seorang tukang jagal yang membunuh 99 jiwa. Lalu dia ketemu seorang ahli ibadah, rahib. Di sini maksudnya adalah ahli ibadah. Nah, ketika ahli ibadah ini ditanya tentang apakah saya masih punya kesempatan untuk bertaubat dengan dosa yang dia lakukan, yaitu 99 orang, telah dia hilangkan nyawanya. Maka rahib ini mengeluarkan kata-kata negatif, tidak mengandung harapan. Ini kalimat tanfir, membuat orang lari jadinya. Bahkan gelap mata. Apa katanya? Wah, parah, kamu nggak ada kesempatanmu untuk bertaubat. Ini kan kata-kata negatif ya. Tanfir, membuat orang lari. Sehingga gelap matalah orang ini dan dia lenyapkan nyawa si rahib ini. Ya, nah artinya orang akan menjauh, nah orang akan lari, ya. Nah, ketika ia bertemu dengan seorang ahli ilmu, saat itu dia sudah membunuh 100 jiwa, terakhir adalah si rahib tersebut. Ahli ilmu ini berbeda dengan ahli ibadah tadi. Dengan ilmunya dia tahu, dia memberikan kata-kata bisyarah, tabsyir. Ya, apa yang menghalangimu dari bertaubat? Bertaubat. Ya, nah, sehingga dia tidak berkecil hati, dia merasa ada harapan. Nah, demikian pula kita berhadapan dengan remaja ya. Basyiru wala tunaffiru. Beri kabar gembira. Artinya sampaikan kata-kata, kalimat-kalimat yang positif, yang mengandung harapan, yang memompa semangat. Ya, dan jauhi ya, kalau bisa nggak perlu kita ungkapkan kekecewaan ya, ya orang tua mungkin berhadapan dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasinya ya, kecewa mungkin kecewa kan begitu ya, tapi ya nggak perlu juga ya kita sampaikan itu kepada anak ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Nah itu sangat penting. Ini salah satu hadis yang mungkin kita bisa jadikan sebagai pegangan di dalam bab ini, yaitu dalam bab membangun jati diri remaja. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, simpelkan, ya sederhanakan masalah-masalah yang rumit itu. Bukan masalah yang sederhana dibuat rumit. Masalah yang rumit aja harus dibuat sederhana, apalagi masalah yang sederhana. Lebih parah adalah masalah yang sederhana dibuat rumit. Ya, nah demikian. Ya, kita harus tahu ya, kita kata kemampuan akal anak-anak remaja ini ya nggak seperti kemampuan akal kita orang dewasa ya. Manusia yang sudah banyak makan asam garam kehidupan, banyak pengalamannya. Nah, mereka ini perlu masih butuh jam terbang yang tinggi, masih butuh menjalani berbagai macam proses, masih perlu belajar dari pengalaman hidupnya. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berikutnya hadis Nabi yang bisa kita pakai di sini di dalam memberikan motivasi ya. Hal yang positif kepada anak remaja adalah sabda Nabi. Ya, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih bagus daripada, lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Walaupun mukmin itu semuanya bagus karena dengan imannya ya. Wa fi kullin khair kata Nabi. Ya. Semuanya ada kebaikannya. Ya. Nah, jadi kita berusaha untuk menjadikan ya, dia adalah anak yang tangguh dan kuat. Ya. Ya. Ista'in billah wala ta'jiz. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan melemah. Ya. Minta pertolongan kepada Allah, jangan melemah. Ini salah satu
kata-kata yang perlu ya kita sampaikan kepada anak untuk memompa semangatnya, ya, supaya dia menjadi pribadi yang tangguh, ya, tahan banting, kalaupun jatuh mau bisa bangkit lagi, ya. Ya, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk terus meraih apa yang baik bagimu. Artinya dia tidak mudah mundur, ya, ketika mencoba ataupun berusaha. Ya, punya hirs, yaitu punya kemampuan, ya, ketangguhan untuk menjalani proses jatuh bangun, ya. Nah, wasta'in billah, perlu minta pertolongan kepada Allah. Nah, ini juga anak itu ya selalu ya diingatkan supaya dia tetap punya koneksi ya kepada penciptanya, kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, karena ini adalah salah satu kita katakan kunci kesuksesan hidup, ya, ada dua Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, ista'inu bis sabri was salah. Mintalah bantuan kepada Allah untuk meraih tujuanmu dengan as-sabru was-salah. Dengan sabar, itu sangat penting untuk menghadapi manusia, hablun minan nas. Dalam berurusan dengan manusia, ya, kita pasti akan menjalin yang namanya hablun minan nas, urusan kita dengan manusia. Kunci suksesnya adalah sabar itu. Ya, karena ya memang hidup ini harus saling sabar, ya. Ya, itu kunci kita bisa menjalin hablun minan nas. Ista'inu bis sabri. Ya, mintalah bantuan kepada Allah dengan apa? Yang pertama adalah sabar. Ini untuk hablun minan nas, ya. Ini sangat penting ini. Karena kalau tidak dibekali dengan kesabaran, kita nggak akan bisa, nggak akan tahan berurusan dengan manusia. Ya, berat itu. Karena manusia dengan berbagai macam karakter yang berbeda-beda, ya, tujuannya adalah agar kita bisa saling sabar satu sama lainnya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Kami jadikan sebagian kamu menjadi ujian bagi sebagian yang lainnya. Ya, manusia ini ya saling menguji aja satu sama lainnya. Untuk apa? Atasbirun. Menguji kamu, siapakah di antara kamu orang yang sabar. Itu yang pertama, ista'inu bis sabri. Kemudian wassalah, dan salat. Ini untuk hablun minallah. Ya. Kuncinya adalah salat. Ya, agar memperkuat hubungan ya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang ya paling penting untuk memperkuat hubungan kita dengan pencipta adalah salat. Nah, ini juga perlu kita tanamkan ya kepada anak-anak, terutama remaja. Dia akan menghadapi berbagai macam ujian-ujian ya di dalam hidup ini. Ya. Dan kita nggak tahu ya ujian-ujian apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Ya, boleh jadi ujian-ujian yang berat dan mereka juga akan menghadapi itu. Maka kuncinya adalah sabar dan salat. Ya, sabar, ya, ini yang sangat kita butuhkan untuk menjalin hablun minan nas. Ya, hubungan kita, urusan kita dengan manusia itu perlu sabar memang. Kalau nggak sabar-sabar, nggak ada hubungan yang akan bisa dipertahankan. Ya, akan bubar terus, akan bubar. Ya, semua hubungan akan kandas itu kalau tidak berbekal sabar. Ya, kemudian hablun minallah itu perlu ya diperkuat dengan ibadah salat, ya, karena dalam menghadapi takdir ya, terutama ya takdir itu kan ada dua, takdir yang baik, takdir yang buruk. Ya, begitu Nabi menjelaskan, ya, untuk minabil qadari khairihi wa syarrih. Kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Mungkin takdir yang buruk, takdir yang baik nggak ada masalah ya. Manusia mungkin nggak ada masalah untuk menerima takdir yang baik, ya. Yang khair itu yang baik. Semua akan tersenyum, semua akan ridho, semua akan lapang, kan begitu ya. Menerima takdir yang baik.
mungkin belum menjadi tantangan yang berarti. Ya, walaupun untuk menerima takdir yang baik itu kan kita perlu bersyukur ya. Nah, ini kan tingkatan. Syukur itu kan tingkatan. Ada yang tipis-tipis syukurnya, ada yang sangat tinggi ya nilai syukurnya, beda-beda ya. Walaupun sedikit manusia yang betul-betul bersyukur, wa qalilun min ibadiyas syakur, qalilan ma tashkurun, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi takdir yang buruk ya, yang syar, nah ini dia ujiannya. Ya, kemampuan orang untuk bisa memahami takdir yang buruk. Kemudian dia bisa menerimanya, sabar, bahkan ridho ya di dalam menerima takdir yang buruk. Ini enggak mudah. Seorang manusia, seorang insan perlu berlatih untuk bisa menerima ini, yaitu takdir yang buruk. Kita enggak tahu ya seberat apa ujian yang Allah akan berikan kepada kita. Ya, nah sanggupkah kita menerima takdir yang buruk itu? Sebagian orang ya kenyataan di lapangan dia nggak mampu menerima takdir yang buruk. Ya, bukan dia ya kita katakan menggerutu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin nggak sampai kepada tingkatan itu. Walaupun ada ya yang sampai kepada tingkatan itu. Ya, minimal dia menunjukkan protesnya begitu. Dia mengurangi ketaatannya, dia meninggalkan ketaatannya, ya. Bahkan ada yang meninggalkan kewajibannya, ya, karena dia dapat takdir yang buruk. Jadi ini perlu dilatih. Manusia itu perlu melatih dirinya untuk bisa menerima takdir yang buruk. Nah, para remaja ini ya juga harus dibimbing ya, dituntun ya, dampingi ya untuk bisa menerima takdir yang buruk itu. Ya karena hidup ini jelas nggak semuanya mulus ya seperti yang kita harapkan. Satu yang diajarkan Nabi ya salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Nabi apabila mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan apabila mendapatkan sesuatu yang tidak beliau inginkan, tidak sesuai dengan apa yang beliau inginkan, beliau membaca doa alhamdulillah ala kulli hal. Nah, ini juga perlu kita katakan dilatih ya kepada anak-anak remaja. Bagaimana kemampuan mereka ini harus diasah di dalam menerima takdir yang buruk. Ya, dalam upaya membangun jati diri mereka menjadi seorang ataupun pribadi ya yang tangguh gitu. Yang tidak cengeng, tidak mudah mengeluh ya. Nah, tidak mudah menggerutu, bisa sabar ya, dan siap untuk menerima yang buruk-buruk, bukan hanya siap menerima yang enak-enak. Ya, nah, ya dia tahu bahwasanya hidup ini ada istilahnya manis pahitnya kehidupan. Ya, mungkin dari kecil dia belum merasakan itu. Kalau kita lihat anak-anak ya, dari kecil kan mungkin hidupnya enak ya. Ya, begitu kita katakan melangkah atau masuk kepada usia remaja, dia seharusnya sudah mulai belajar kehidupan itu sebenarnya bagaimana. Ya, dan sebentar lagi dia mungkin akan berpisah dari orang tuanya. Dia akan menjalani hidup sendiri yang penuh dengan konsekuensi ya, tugas, tanggung jawab dan lain-lain sebagainya. Ya, nah ujian mungkin akan mulai menghampirinya. Ya, sedikit demi sedikit datang, makin lama makin bertubi-tubi kan begitu ya. Nah, salah satu kesiapan yang harus dimiliki adalah siap di dalam menerima ya takdir yang buruk tadi ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Minta bantuan kepada Allah. Ya dengan salat ya tadi sabar yang pertama, kemudian kedua salat. Ya seorang itu punya koneksi yang kuat dengan penciptanya. Walaupun ya kita harus beriman ya bahwa saja yang buruk itu datangnya dari Allah.
Itu salah satu rukun iman kita. Antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi, hulwihi wa murrihi minallah tabaraka wa ta'ala. Kamu beriman kepada takdir, yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau tidak punya hubungan yang kuat dengan Allah, mungkin dia akan membenci Allah, membenci penciptanya. Ya. Nah, tapi ketika dia punya hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia senantiasa menjaga baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hatinya akan selamat, dia akan selamat. Agamanya akan terjaga karena hubungannya dengan Allah itu kuat. Tapi kalau hubungannya lemah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saja dia akan berburuk sangka. Mungkin bahkan lebih buruknya adalah dia membenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin nampak ya dia mulai melepaskan ketaatannya, melemah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, demikian. Jadi dia perlu ya membangun hubungan yang kuat dengan penciptanya. Dan ibadah yang paling ya kita katakan baik di sini adalah salat. Ya, nah demikian. Wala ta'jiz, jangan bersikap lemah. Ya, jangan bersikap lemah. Ya, artinya kadang-kadang anak remaja melontarkan kata-kata ataupun mengucapkan kata-kata yang itu menunjukkan dia udah mulai putus asa ya, ketidakmampuan ya, kemudian kita katakan keputusasaan ya. Nah, ini perlu dikasih diberi suntikan motivasi lagi ya. Wala ta'jiz, jangan melemah. Ya, jangan melemah. Ya, kita harus jaga motivasinya, semangatnya. Ya. Nah, jangan menjadi orang yang mudah putus asa, ya. Ya, orang yang ya kita katakan suka mengeluh, halu. Ya. Nah, suka menggerutu, suka mengeluh, ya. Nah, demikian. Jadi wasta'in billah wala ta'jiz. Jangan kamu bersikap lemah. Taib. Nah, kemudian hadis Nabi lainnya ya. Hadis Nabi yang berkaitan dengan bagaimana seorang mukmin, keutamaan dan keunggulan seorang mukmin. Ya. Nah, mukmin itu apapun yang diberikan Allah kepadanya menjadi baik baginya. Ya, dan itu tidak terjadi kecuali atas seorang mukmin. Ya, nah jika dia mendapatkan in asobathu sarra'u syakar, wa in asobathu dharra'u sabar. Jika dia dapat nikmat, dia bersyukur. Jika dia mendapatkan ujian mudarat, dia bersabar. Ya, yaitu menumbuhkan pada dirinya ya kesadaran untuk bersyukur dan bersabar. Syukur dan sabar itu ibarat sepasang sayap yang bisa membawanya terbang tinggi. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi ya begitu ya. Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita ya, kata-kata motivasi ya supaya kita ya bisa menjadi orang yang lebih baik begitu ya. Nah, demikian. Ya, mungkin salah satunya adalah sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang paling banyak manfaatnya bagi yang lain. Ya. Ya, artinya memotivasi para remaja ini untuk berkarya. Ya, untuk berkiprah begitu ya, berkarya ya, meninggalkan karya atau jangan malas berbuat ataupun menghasilkan karya. Ya, nah selalu berpikir apa yang bisa dia lakukan untuk orang lain, untuk manusia bahkan ya. Nah, demikian. Ya, maka Nabi mengatakan ya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Ya, nah anak-anak terutama remaja ya harus kita dorong untuk itu. Nah, masalahnya ketika mereka berbuat salah jangan dijatuhkan. Ya, nah
Kesalahan fatal banyak orang tua adalah ketika anak buat salah langsung dihabisi, ya langsung divonis, ya sangat cepat memberikan vonis ataupun sangat mudah melabelinya, ya menghukuminya, ya padahal ya wajar manusia berbuat salah. Ya, ini sering kita sampaikan contoh di sini yaitu Usama bin Zaid. Ya, sebelum diangkat menjadi panglima perang oleh Nabi SAW, Usama ini pernah melakukan satu kesalahan fatal dalam peperangan, yaitu dia membunuh seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Itu kesalahannya. Dan itu dilakukan pada masa beliau remaja, masih remaja. Tapi Nabi tidak menjatuhkannya karena kesalahan itu. Ya, bahkan beliau tetap mempercayakannya. Hingga pada puncaknya adalah Nabi menunjuknya menjadi panglima perang. Ya, kalau kita orang tua yang modelnya kalau anak buat salah tiada maaf bagimu, ya dia nggak akan berkembang. Ya, ya sudah, habislah. Ya mungkin kita katakan bakat yang dia miliki akan sirna. Ya kelebihan-kelebihan yang dia punya akan hilang begitu. Ya, nah, ya kembali lagi ya, banyak orang tua yang kalau melihat anaknya itu pandangannya pandangan kekecewaan melulu ya. Walaupun saya katakan tadi ya kecewa, tapi ya jaga sikap kita juga, terutama ucapan-ucapan kita, dan ya jangan letih dan lelah untuk terus memberikan motivasi kepada anak tersebut ya. Nah, demikian. Wallahu alam bissawab. Taib. Nah, jadi begitulah kesimpulan ya dari bab membangun jati diri remaja ini, dan ini sangat penting karena itu yang akan dia bawa nanti setelah dia dewasa. Ya, itu akan menjadi karakternya nanti setelah dia menjadi manusia dewasa. Setelah dia mungkin akan menjalani kehidupannya sendiri, kita tidak lagi bersamanya dan berada di sampingnya. Ya, semua itu bergantung kepada apa yang dibangun, diletakkan pondasinya oleh pendidiknya, yaitu orang tuanya. Ya, maka Ibnu Qayyim mengatakan anak itu akan tumbuh besar, akan menjadi orang sesuai dengan apa yang tarbiyah pendidikan yang diberikan oleh para pendidiknya, yaitu orang tuanya, gurunya, dan orang-orang yang ya berada di sekitarnya sebagai pendidiknya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk bab yang baru, yaitu kita akan membicarakan problematika remaja. Ya, masalah-masalah yang dihadapi oleh para remaja. Terutama masa kini ya, hari ini yang masalahnya nggak sama dengan remaja yang sebelumnya ya, generasi-generasi sebelumnya. Ya, remaja masa kini ya kita katakan berhadapan dengan banyak sekali tantangan. Sebenarnya kita kasihan melihat mereka. Ya, kita harus melihat mereka dengan pandangan kasihan gitu. Kenapa? Ya, karena semudah itu mereka diuji dengan ujian-ujian yang nggak mudah. Ya, kita dulu waktu remaja, generasi 70-an, 80-an, bahkan 90-an tidak dihadapkan dengan tantangan ini ya. Nah, kita bicara misalnya ya, salah satu problematika yang pasti nanti akan kita bicarakan yaitu gadget ya. Gadget ini masalah memang. Ini salah satu problematika mereka. Ya. Remaja dan gadgetnya. Cuma kita harus dalam bab inilah apa pantas kita habisi dia karena kegagalannya untuk menghadapi masalah tersebut. Memang ini berat ya. Masalah handphone ini pasti akan menjadi satu bahan yang apa kita katakan yang dominan di sini, apa yang mencolok di sini ya. Membicarakan tentang gadget gitu ya. Cuma kita harus sadar, kita waktu remaja dulu kita nggak dihadapkan dengan tantangan ini.
Dan belum tentu kalau kita dihadapkan dengan tantangan itu kita juga bisa survive gitu. Belum tentu juga begitu ya. Berat itu. Ya, buktinya apa? Orang tua yang sudah dewasa berpikirnya bahkan sudah kawakan ya kita katakan, bisa dikatakan belum tentu mampu, bahkan banyak yang nggak mampu menghadapi problematika gadget ini. Berapa banyak rumah tangga yang kandas gara-gara gadget. Ya, padahal mereka bukan orang baru kemarin istilahnya hidup, enggak. Ya. Jadi orang dewasa aja belum tentu bisa survive itu untuk menghadapi problematika itu gitu ya. Yaitu gadget misalnya salah satu contohnya. Apalagi mereka, anak-anak muda ini, remaja ini. Maka kita juga harus bisa menghadapi ataupun bisa melihat masalah tersebut dengan kepala dingin juga ya. Jangan seperti orang kalap juga begitu ya. Nah, ya salah satu yang dikeluhkan remaja ya. Saya sering juga berbincang-bincang dengan para remaja. Apa kata mereka? Kami ini Ustadz, kalau kami berbuat salah berkaitan dengan gadget, langsung dihukum, divonis, dilabeli, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau orang tua buat salah berkaitan dengan gadget, kayaknya nggak ada masalah begitu ya. Biasa-biasa aja. Nah, ya itu seperti itu. Salah satu ya yang dikeluhkan anak-anak remaja gitu ya. Nah, lalu gimana tanggapan orang tua kalau mendengar keluhan seperti ini begitu? Makanya ya kita harus ya bisa melihatnya dari berbagai sisi ya, supaya bisa mengerti betul ini masalah sebenarnya bagaimana cara mengatasinya ya. Nah demikian, itu salah satu di antara problematika remaja yang akan kita bahas nanti insya Allah. Nah demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Masih dalam pembahasan bangun jati diri remaja, diambil dari buku Ada Apa Dengan Remaja, yang bermudahan kita bisa mengambil faedah dari pembahasan yang sangat menarik disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda silakan yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz di layanan pesan WhatsApp. Yang pertama ada pertanyaan dari Ibu Lia yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, anak saya usia 20 tahun dan alhamdulillah sedang kuliah di luar kota, itu jauh dari orang tua. Dalam satu hal anak saya cukup ambisius di setiap kompetisi pendidikan Ustadz. Tapi setiap ikut kompetisi, lomba ataupun sejenisnya, anak saya selalu gagal, tidak lolos. Terkadang timbul rasa frustasi pada anak saya karena dia merasa sudah maksimal mungkin berusaha dan berdoa, tetapi hasilnya sering tidak sesuai harapannya Ustaz. Mohon sarannya Ustaz, nasihat apa yang harus saya berikan untuk anak saya agar dia tetap menerima apa yang ditentukan Allah dan agar anak saya tetap semangat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Jazakallahu khairan. Ya. Ini anak usianya 20. Ini artinya kalau kita lihat dari sisi usia ya, ini anak sudah pradewasa, bahkan sudah berada di usia keluar dari usia remaja. Usia remaja 10 sampai 20 tahun ya, biasanya ya. Nah, 20 tahun ke atas itu sudah mencecah usia rusyad. Sudah bisa menjadi manusia yang mandiri ya, berdiri sendiri. Walaupun kadang-kadang ada yang 20 tahun ya masih ya kita katakan belum bisa lepas dari sifat keremajaannya ya. Nah, tapi ya tergantung bagaimana persiapan yang diberikan sebenarnya kepada anak ini ya di usia 10 sampai 20 tahun ya. Nah, demikian. Tapi ya tetap ya, walaupun ya kita katakan dia sudah masuk kepada usia dewasa ya. Ya, di awal usia dewasa ya anak itu tetap harus didampingi juga ya. Nah demikian, apalagi ya sebagian anak mungkin kedewasanya itu agak telat ya. Seharusnya dia bukan remaja lagi,
tapi sudah menjadi manusia yang Dewasa. tetap harus didampingi ya. Nah, atau dituntun dan dibimbing ya. Nah, demikian. Ya, kita bicara di sini kompetisi ya. Iya. Nah, ini bagian yang kedua ini dari pertanyaan tadi. Kompetisi. Ini salah satu untuk meningkatkan kualitas manusia itu adalah dengan kompetisi. Dan Allah juga menyuruh manusia itu berkompetisi. Hatta masuk surga perlu berkompetisi ya. Fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk surga itulah kamu hendaknya berkompetisi ya, berlomba-lomba. Manusia itu perlu berkompetisi. Kalau enggak ada nilainya nanti. Ya, enggak ada value-nya nanti. Ya, dia perlu meningkatkan ya nilai dirinya itu dengan berkompetisi. Maka ada perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Nah, demikian. Nah, baik itu dalam urusan akhirat ataupun urusan dunia, ya, urusan agama maupun urusan dunia, ya. Kompetisi itu akan membuat seorang itu menjadi lebih baik, ya, nilainya menjadi lebih tinggi. Nah, demikian. Taib, dalam bab ini ya itu satu yang positif dia berkompetisi ya. Betul. Ada anak yang susah untuk disorong-sorong atau dikasih motivasi untuk berkompetisi, kayaknya dia introvert sih ya. Iya. Nggak ada minatnya untuk berkompetisi ya. Nah, sisi positifnya adalah anak ini mau berkompetisi ya, berlomba-lomba ya. Nah, demikian. Itu sisi positifnya. Ya, kita tahu ya namanya kompetisi itu ada kalah ada menang ya. Ada yang unggul, ada yang ya ada nomor 1, ada nomor 2 kan, itu istilahnya seperti itu ya. Ada nomor 1, ada nomor 2. Ya begitulah kadang-kadang kenyataannya ya, yang harus diterima adalah ya anak misalnya nggak bisa jadi nomor 1 kan gitu ya. Ya sepanjang kompetisi yang dia ikuti nomor 2 terus, atau bahkan ada yang nomor buntut terus kan begitu ya, nomor akhir terus ya. Nah, di sini yang harus kita berikan pemahaman kepadanya bahwa kompetisi itu adalah salah satu proses ya. Bukan ya kita katakan akhir dari segalanya, enggak. Ya, bahwa itu adalah proses yang sedang dia jalani begitu. Latihan yang sedang dia lakukan ya. Jadi bukan segalanya. Itu bukan akhir, itu bukan apa namanya kita katakan hasil akhirnya ya. Nah, demikian, sehingga dia tidak perlu berkecil hati kalau dia tidak mendapatkan hasilnya begitu ya, tidak dapat nomor 1 ya. Nah, demikian ya, bahwa itu adalah satu proses untuk menuju kepada kesuksesannya ya. Nah, kata-kata yang mungkin yang sering ya disampaikan oleh banyak orang bahwa kekalahan itu adalah kemenangan yang tertunda kan begitu ya. Nah, itu kata-kata motivasi ya, supaya ketika dia jatuh enggak semakin terpuruk, dia mau bangkit lagi, bahwa itu bukan akhir dari segalanya. Ya, bahwa ya kekalahan itu kesuksesan yang tertunda begitu ya. Nah, itu penting karena hidup ini akan jatuh bangun. Itu kenyataan hidup yang akan dia hadapi. Ya, itulah ya ungkapan di luar sana, hidup itu ibarat roda berputar, pedati, kadang di atas, kadang di bawah, ya. Nah, kadang di atas, kadang di bawah, kan begitu. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, "Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas." Itulah hari-hari yang kami pergilirkan kepada manusia. Ya, maka coba sampaikan kepadanya ya kisah Nabi kita Muhammad SAW ya, di dalam sirah ya, ungkapkan fakta itu bahwa Nabi itu dalam perang aja pernah kalah begitu ya. Dalam perang Uhud Nabi terluka, bahkan beliau nyaris terbunuh kan begitu ya. Nah, dalam perang Hunain ya, justru ketika diperkirakan menang mudah ya, ternyata enggak mudah kan begitu ya. Nah, itu kita katakan satu pelajaran bahwa hidup ini harus jatuh bangun begitu ya. Nah, salah satu latihan yang perlu dia jalani adalah dengan berkompetisi ya. Nah, demikian ya, seperti itulah ya, mungkin kira-kira yang bisa kita sampaikan kepadanya supaya dia tidak
apa namanya, tidak putus asa untuk ikut terus berkompetisi, karena ya begitulah dia dilatih ya. Nah, demikian untuk ya apa namanya, lebih dewasa dan lebih tangguh kan begitu ya. Nah, demikian. Ya hidup ini pasti nggak di atas terus kan begitu ya. Nah, pasti akan digilir seperti ya ibarat di luar sana seperti roda pedati ya, berputar kan, ada waktunya kita di atas, ada waktunya kita di bawah, ada masanya menang, ada masanya gagal ya. Nah, jadi katakan kepadanya juga bahwa mudah-mudahan dengan proses jatuh bangun ini, ya jatuh-jatuh ini nanti dapat happy endingnya kan begitu ya. Nah, kan lebih manis menang di akhir daripada menang di awal kalah di akhir kan gitu. Nah, mungkin kata-kata seperti itu supaya dia terus semangat kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini berarti masih banyak positifnya Ustaz ya. Ini Cuma perlu diberi motivasi ya, supaya nggak mudah putus asa. Baik, alhamdulillah demikian ya untuk kemudian yang berada di Bogor atas jawaban Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali dari seorang orang tua. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara menasihati anak saya yang berumur 21 tahun Ustaz, dan tidak ada kemauan untuk bekerja Ustaz. Pernah saya tanya, ya, dia maunya jadi apa gitu Ustaz. Tapi dia jawab, saya ingin jadi pemain catur katanya. Nah, ini bagaimana Ustaz? Sedangkan ibadah saja selalu diingatkan oleh orang tuanya Ustaz. Bicara usia dulu ya. Iya, kita lihat dari pertanyaan dari usia dulu ya. Iya. Usia 21 itu sudah lepas landas istilahnya, sudah menjadi orang dewasa seharusnya ya. Karena masa remaja itu dibatasi gitu ya. Nah, karena ada masa-masa di mana Al-Quran mengatakan itu istilah fikih juga dikatakan anak itu sampai di usia rusyad. Kalau dia punya harta itu dia bisa pegang sendiri. Kalau dia anak yatim misalnya, ditunggu sampai dia sampai kepada usia rusyad. Ya baru dia boleh memegang hartanya sendiri. Artinya usia seperti itu adalah usia di mana orang itu bisa mengelola hidupnya sendiri. Nah, makanya kita katakan tadi ini usia harusnya sudah lepas landas. Ya. Nah, ya kalau jodohnya cepat itu sudah jadi ya kita katakan suami istri kan begitu ya. Nah, bahkan ada juga di usia itu sudah jadi ayah dan ibu kan begitu. Nah, demikian. Ya, taib itu usia 21. Yang jadi tanda tanya di sini adalah bagaimana dia menjalani usia 10 sampai 20. Itu usia remajanya. Ya. Nah, kalau ditanya cita-cita di usia seperti itu, seharusnya ya orang itu kalau ditanya cita-cita, ya, kalau usianya 50 tahun ditanya apa cita-citamu, mungkin dia cuma senyum aja jawabannya kan begitu ya. Nah, nggak perlu dia jawab lagi itu. Kalau di usia 20 tahun ke atas, itu namanya ketika dia ditanya cita-cita, jawabannya nggak menerawang lagi. Kenapa? Karena dia OTW kepada cita-citanya. Seharusnya ya, di usia 20 tahun ke atas, kalau orang itu ditanya, apa cita-citamu? Ya, dia nggak menjawab, saya ingin ini, ingin itu, nggak lagi. Karena dia sudah di dalam pikirannya, di dalam benaknya, itu dia sedang OTW. Makanya pertanyaan apa cita-citamu itu, ya seharusnya ya mungkin di bawah usia 10 tahun. Anak di bawah usia 10 tahun ditanya cita-cita, kadang-kadang jawabannya masih ngawur kan begitu ya. Ini itu ya, karena dia belum punya kesadaran dan dia belum mengerti. Ya, maka kalau anak usia di bawah 10 tahun ditanya kan kadang-kadang jawabannya ngasal aja ya. Ngasal aja ya, anak-anak bocah ya, antara 0 sampai 10 tahun ditanya cita-cita ya asal bunyi aja dia. Nah, usia 10 sampai 20 ditanya cita-cita, apa kita katakan anak di usia awal remaja. Itu kalau ditanya cita-cita dia sudah mulai mikir, jawabannya sudah mulai terarah. Ya. Nah, itu bukan pertanyaan yang yang tanpa makna baginya begitu. Harusnya seperti itu ya. Nah, karena dia sudah mulai mikir itu, karena seiring dengan perkembangan akalnya yang sudah mulai nalar gitu ya.
Ya, beda dengan bocah di bawah 10 tahun, mungkin nalarnya masih kurang gitu ya, atau belum ada nalar sama sekali. Nah, usia 10, 20 itu sudah mengerti, paham dia ketika dia ditanya, siapapun yang bertanya itu, apa cita-citamu? Jawabannya sudah mikir dia itu. Oh, kayaknya saya mau ini gitu ya. Nah, di usia 20 tahun ke atas, ya manusia ditanya cita-cita, ya dia nggak jawab lagi itu. Ya, kenapa? Ya, karena kalaupun dia jawab, dia akan mengatakan saya on progress, OTW istilahnya. Usia 50 tahun ke atas ditanya cita-cita, ya mungkin dia akan tersenyum aja begitu ya. Nah, demikian. Ya, jadi ketika di dalam soal itu ya, tanya 21, pertanyaannya masih seperti jawaban bocah. Catur. Ya, yang jadi pertanyaan serius adalah 020 ini gimana? Ya, insyaallah, iya. Iya, 020 ini gimana? Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Nah, 10 sampai 20 tahun itu gimana? 10 tahun. Ya, dan itu bukan masa yang pendek, 10 tahun itu satu dasawarsa itu. Nah. Ya, kalau kosong, ya untuk merapel ataupun kita katakan mengerjakan satu pekerjaan 10 tahun harus dilakukan dalam waktu 1 tahun, itu agak berat itu ya. Agak berat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa ini usia yang harusnya dia sudah OTW kepada cita-citanya ya, tapi masih kadang-kadang ngelantur kan begitu ya. Ya seperti jawaban tersebut ya. Ini perlu usaha yang keras dan sabar ini untuk bagaimana dia punya kesadaran gitu ya. Karena dia ini sudah usia ruset seharusnya. Kalau dia punya harta, dia sudah bisa pegang sendiri, mengelola hartanya sendiri itu. Betul. Iya. Nah demikian. Kalau istilah masalah berkenaan dengan cita-citanya, dia sudah OTW itu. Sudah bukan mulai lagi saja. Bukan mulai berpikir lagi begitu ya. Nah demikian ya. Maka sering saya sampaikan dan kita sampaikan di sini bahwa pendidikan itu sama dengan riwayat. Iya. Kita nggak bisa membicarakan anak 21 tahun hanya di usia dia 21 tahun itu. Iya. Nanti ujung-ujungnya kita akan menimpakan semua kesalahan kepada si anak gitu ya. Nggak fair juga kan. Nah, misalnya dalam kondisi inilah yang dipermasalahkan si anak begitu. Kenapa usia 21 tahun masih seperti itu? Ya nggak bisa juga begitu. Allahu a'lam bishawab. Ya, tapi kalau tugas 10 tahun itu harus diemban dalam 1 atau 2 tahun, bukan nggak bisa, cuma berat. Ya siap-siap untuk memikul tugas yang berat begitu ya. Nah demikian. Mendidik itu bukan pekerjaan 1-2 hari. Apa pelajaran yang Allah berikan kepada kita? Nabi itu dikasih waktu 23 tahun untuk mendidik generasi sahabat. Itu dibantu wahyu ya, didukung wahyu dari langit. Insyaallah. Kita, apakah kita mau melakukan itu dalam waktu 1 malam? Ya, maka ya kita katakan kadang-kadang kalau kita bicara parenting pendidikan ini kita mungkin banyak menyesal kan begitu ya, merasa bersalah, mungkin selama ini lalai kan begitu ya, atau karena ketidaktahuan banyak yang terluput ya. Nah ya begitulah ya. Nah tapi ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tidak sama sekali ya. Apa yang nggak bisa diraih seluruhnya ya ma la yudraku kulluhu wa la yutraku julluhu ya. Artinya apa yang nggak bisa diraih semuanya maka jangan dilepas juga semuanya ya. Nah demikian. Ya yang penting bagi orang tua itu ya banyak-banyak istighfar, minta ampun ya. Banyak belajar juga tentunya ya supaya ya yang mungkin terluput itu bisa ditambal sulam ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Nah, ya menanamkan kesadaran kepada anak di usia seperti itu juga nggak mudah. Ya nggak mudah. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Alhamdulillah.
Ya, kami angkat kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan, ya Ustaz, izin bertanya, anak kami usia 15 tahun dan masih di pondok. Dia selalu was-was ketika beristinja dan ketika sholat juga Ustaz. Jadi sering mengulang-ulang. Nah ini untuk menghilangkan was-wasnya tersebut bagaimana Ustaz caranya? Ya, di usia tengah remaja, ya dia masih berkembang, inilah masa yang memang perlu diberikan pondasi pendidikan yang baik ya, benar. Ya. Ya, banyak masalah memang, salah satunya seperti ini ya. Ya, mungkin ini dia dapat dari luar mungkin ya. Bukan sesuatu yang dilihatnya dari orang tua, kan begitu ya. Nah, mungkin dia dapat dari luar ya, atau dari kita katakan apa yang dia dengar di luar, kan begitu. Sehingga muncul perasaan seperti ini ya. Nah, ya maka ya kita katakan tentunya was-was terutama di dalam bab tuhar itu kan dari setan ya. Iya. Nah, itu gangguan setan. Maka ya salah satu yang perlu kita berikan kepadanya adalah bagaimana membentengi diri dari gangguan setan. Ya. Nah, jadi anak-anak tuh ya dari kecil ketika dia belum bisa membaca zikir pagi dan petang sendiri dibacakan oleh orang tuanya, ya doa-doa seperti Nabi mendoakan untuk cucu beliau Hasan dan Husain ya. Nah, pada masa kecil mereka ya. Nah, kemudian ketika dia sudah bisa baca sendiri itu juga diajarkan ya. Karena kita tulis juga tuh di buku Mencetak Generasi Pembani, dan kita bahas bahwa anak ini juga dapat gangguan dari alam gaib. Ya, bahwa gangguan dari alam nyata, ya gangguan dari alam gaib itu, ya tidak kalah hebatnya dengan gangguan dari alam nyata, ya. Nah, maka ada hal-hal yang diajarkan Nabi kepada kita sebutkan juga di dalam buku itu, misalnya apa? Jangan melepas anak keluar rumah di waktu maghrib, kan begitu ya. Nah, karena saat itu setan berkeliaran. Ya, anak-anak juga diajarkan hal-hal yang bagaimana mereka itu ya bisa selamat dari gangguan setan. Zikir pagi dan petang. Ya. Kemudian juga menyelisih setan, baik dari sisi penampilan, kan begitu ya. Ya, ataupun dalam hal perbuatan. Ya. Ya, misalnya Nabi, contohnya ini ya, Nabi mengajarkan kita untuk tidur siang dalam rangka menyelisih setan. Ya, semakin sering orang itu menyelisih setan, maka setan pun tidak mudah untuk bisa menguasainya. Ya, nah demikian. Ya, ajarkan adab-adab seperti setan, menyelisih setan misalnya ya, makan dengan tangan kanan. Ya, kadang-kadang orang tua sepele, anak makan dengan tangan kiri dibiarkan. Ya, bukan hanya ya tangan kanan, tangan kiri kotor. Itu cara makan setan. Semakin sering seorang itu meniru setan, semakin mudah setan itu untuk menguasainya. Ya, semakin mudah setan itu untuk menguasainya. Maka kita ada prinsip untuk menyelisih setan. Ya, nah demikian. Ya, jadi hal-hal seperti itu. Ya, karena ini ya was-was itu dari setan. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, "Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Ya, salah satu was-was yang muncul itu ya dari jin, dari setan. Ya, nah demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tentunya mungkin dia belum tahu ya, bahwa dalam bab was-was itu apa yang harus dilakukan. Ya, misalnya tentang buang angin. Ya, Nabi memberikan panduan, ya jangan kamu batalkan toharoh kamu hingga kamu mendengar apa? Hatta tasma'u sautan au tajidu rihan. Mungkin dia belum tahu kan begitu ya. Bahwa selama belum mendengar suara ya, dan mencium bau, maka itu tidak buang angin gitu ya. Mungkin dia nggak tahu, cuma kita katakan perutnya yang apa kita katakan menggelegak ya, dia kira itu sudah buang angin. Pengetahuan seperti ini ya mungkin perlu kita ajarkan kepada mereka, kepada anak-anak ya, kepada remaja terutama ya. Nah demikian. Ya, atau ada yang dia contoh begitu ini. Ya, mungkin gurunya ada yang seperti itu kan begitu ya. Yang mudah was-was ya, selalu mondar-mandir bolak-balik, atau temennya bisa aja.
ya atau orang lain dia lihat seperti itu, ya maka ya ini perlu ya kita memberikan pemahaman yang benar kepadanya berkaitan dengan bab thaharah. Karena memang ya was-was yang paling besar dan paling banyak itu dalam bab thaharah, bukan hanya anak remaja ya di usia yang sangat belia dan muda seperti itu. Orang dewasa ya ada yang seperti itu juga, kan begitu ya. Nah, demikian. Artinya ini gangguan yang nggak mudah ya. Semua orang bisa kena itu was-was dalam bab thaharah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih Bang Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik atas waktu yang telah diluangkan untuk kita semua dan materi yang telah disampaikan dari pembahasan buku Adab dengan Remaja, yaitu membangun jati diri remaja. Insyaallah sangat menarik pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Juga dari pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya telah diberikan kepada antum semua, yang mudah-mudahan menjadi faedah bagi kita semua. Dan tentunya kita selain berusaha untuk terus mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, juga jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak bersujud untuk anak-anak kita. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.